Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa kelas 9 SMP IT Al-Hijrah. Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ustadz Wilza Ravanelli. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai dialog interaktif. Nah, tentunya siswa-siswa semua sudah paham apa itu dialog. Nah, dialog itu adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih. Nah, sekarang kita membahas tidak hanya dialog saja, tetapi dialog interaktif. Nah, apa itu dialog interaktif? Nah, kita akan simak penjelasannya di slide berikutnya. Dialog interaktif merupakan dialog yang dilakukan di acara televisi maupun radio atau forum-forum umum yang melibatkan peran pendengar untuk ikut menanggapi dan juga menanyakan seputar isi pembicaraan dalam dialog tersebut. Nah, jadi kalau siswa-siswa Ustadz semua, kalau sering lihat televisi, kita bisa lihat contoh-contoh dialog interaktif itu seperti acara Mamah Dede, acara Islam itu Indah, dan juga acara Damai Indonesiaku, dan juga acara-acara lainnya yang di dalamnya itu berisi pembicara, narasumber, pewawancara, dan juga audiens atau pemirsa yang memberikan tanggapan. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, fungsi dan manfaat dialog interaktif. Tentu saja, dialog interaktif mempunyai fungsi dan manfaat, yakni untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi seandainya ada masalah seperti misalkan masalah mengenai pendidikan secara online saat ini yang begitu memberatkan untuk guru, siswa, maupun orang tua murid. Nah, didiskusikan secara interaktif untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ada unsur-unsur dialog interaktif. Yang pertama, what? Dialog harus memiliki tema atau hal penting mengenai hal apa yang akan dibahas. Nah, what ini berisi tentang apa yang akan dibahas. Misalkan dialog interaktif tersebut membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi sepanjang dialog tersebut membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada who. Siapa saja orang yang akan dilibatkan dalam dialog interaktif tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah what-nya itu tentang pendidikan Indonesia. Selanjutnya who-nya, siapa orang yang akan terlibat dalam dialog tersebut. Nah, misal dialog tersebut mengundang Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Selanjutnya mengundang pembawa acara Najwa Shihab dan juga audiens atau pemirsa di rumah yang bisa bertanya atau memberi tanggapan terhadap diskusi atau dialog interaktif yang dilakukan. Selanjutnya ada when. Kapan dialog interaktif tersebut akan dilakukan? Itu meliputi tanggal maupun jam pasti dialog tersebut dijadwalkan. Selanjutnya ada where. Tempat diadakannya dialog interaktif tersebut. Nah, jadi tempat dialog interaktif tersebut berbagai macam, tergantung kebutuhan dialog interaktif tersebut. Nah, bisa jadi di masjid, jika saja dialog interaktifnya tersebut mengenai agama atau maulid, atau bisa jadi di studio televisi seperti Indonesia Lawyers Club atau acara-acara berita yang sering kita tonton di televisi. Nah, selanjutnya ada why. Mengapa dialog interaktif ini dirasa penting untuk dilakukan? Nah, tadi what, who, when, dan where membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, mengapa dialog interaktif ini dirasa penting untuk dilakukan? Karena kita melihat
pendidikan Indonesia saat ini sedang perlu dibenahi. Nah, itulah mengapa ada why, mengapa dialog interaktif ini dirasa penting untuk dilakukan. Karena kita harus menemukan jalan keluar untuk membenahi pendidikan Indonesia. Nah, misalkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada how. Bagaimana? Bagaimana proses dan juga hasil yang diharapkan dari diadakannya dialog interaktif tersebut. Nah, sebelumnya ada why. Mengapa dialog interaktif ini dirasa penting? Nah, tadi karena ingin membenahi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya how. Bagaimana proses dan juga hasil yang diharapkan? Nah, proses membenahi pendidikan di Indonesia ini misalkan dengan memperhatikan kelengkapan fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, mensejahterakan pendidik atau guru yang berada di sekolah tersebut guna membenahi sistem pendidikan dan juga kemajuan pendidikan di Indonesia. Misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat cuplikan video interaktif atau dialog interaktif yang sudah Ustadz ambil di sumber laman youtube.com. Nah, Ustadz akan memperlihatkan video interaktif berupa ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Nah, selamat menyaksikan. Baik, mungkin ada pertanyaan lain terkait ini atau masalah lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Pertanyaan saya, Ustadz, apabila ada seseorang yang ambisi dalam mencari rezeki, ingin kaya gitu ya, tetapi tujuannya misalkan pengen mengamalkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3 gitu. Tujuannya itu, Ustadz. Apakah itu termasuk salah satu orang yang celaka, sementara istrinya misalkan tidak ingin seperti itu? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Ini diperjelas dulu. An-Nisa ayat 3 ini diperjelas dulu. Sementara istrinya tidak ingin. Tidak ingin. Ya. Mohon maaf. Jawab dengan jujur. Ibu-ibu, mohon maaf, ini An-Nisa ayat 3 ya, karena ini pertanyaan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Kok ibu-ibu duduknya di sini? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Masya Allah, luar biasa. Yang jawab tidak setuju itu jawaban emosional. Yang jawab setuju itu jauh lebih emosional. Mohon maaf, ini kaitannya bagaimana mencari harta tapi semangatnya untuk poligami, itu yang dimaksud. Ustaz yang jawab. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu bersikap adil, fawahidah. Ini yang dipilih oleh Ustadz Wijayanto. Tapi masalahnya Ustaz, boleh saya tanya Ustaz? Jujur Ustaz. Sekarang bagaimana taunya adil kalau nggak dilakukan dulu? Betul. Masya Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil yang bersifat hati. Adapun bersifat fisik, uang belanja dan lainnya bisa, tapi itu semua tentulah dengan praktek melaksanakannya seperti yang disarankan oleh Ustadz Wijayanto. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Tapi tentu mohon maaf, secara jujur mohon maaf, semangat untuk mencari harta, karena memang harta itu boleh diirikan. Iri itu hanya ada 2, orang yang memahami Al-Quran, punya ilmu untuk diajarkan. 2, orang yang punya harta banyak tetapi untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk itu. Salah satu sedekah bisa saja untuk, kalau memang dia masna sulasa waruba tadi. Wah itu apa? Atof apa? Wah itu kalau 2, 3, 4 berarti jadi 9 dong. 2, 3, nah. Tapi bukan maksudnya itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Artinya apa? Tolong wajar, karena mohon maaf, jangan sampai semangatnya hanya semangat sahabat. Rata-rata ini
karena sudah mau closing, tapi orang yang nikah lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih final, lebih seksi, betul nggak? Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudzon, itu busuk hatinya. Ramadan kok hatinya seperti itu. Pokoknya pastikan setiap, karena pemimpin itu laki-laki, mohon maaf, setiap keputusan imam pemimpin itu harus ro'iyatun manutun bil maslahat. Jadi mohon maaf, setiap kebaikan untuk kebaikan bersama. Kita untuk maslahat bersama. Itu. Jadi tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Setiap orang bikin ini pokoknya untuk kemaslahatan. Kalau itu memang untuk kebaikan dunia akhirat, silahkan. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri, keluarga dan umat dari celaka dunia akhirat ini. Pertama dengan berpegang teguh kepada agama, kemudian mencari harta bukan untuk riya dan sum'ah, kemudian yang paling penting ilmu kita bermanfaat dan kita selamat dari ribah dan hal yang merusak ibadah kita, insyaallah. Amin. Mari. Nah, itu tadi sudah kita lihat cuplikan mengenai dialog interaktif yang sudah Ustadz kutip di sumber laman YouTube. Nah, jadi Ustadz harap siswa-siswa semuanya sudah mengerti mengenai dialog interaktif yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, demikianlah pembelajaran mengenai dialog interaktif. Apabila ada kesalahan dan salah ucap, Ustadz mohon maaf, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ustadz akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.